Halo, selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini kita masih pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Yang akan kita pelajari yaitu IPS, PPKN, IPA, dan SPDP. Yang pertama yaitu pembelajaran IPS. Di sini kita akan belajar mengidentifikasi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. A. Persebaran flora di Indonesia, nanti ada flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Selanjutnya yang B. Persebaran fauna di Indonesia, fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Dan untuk yang C yaitu belajar kenampakan alam serta flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ini. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada garis hitam dan garis merah. Nah, yang hitam itu namanya adalah garis Wallace. Nah, yang merah adalah garis Weber. Pada persebaran flora dan fauna, di sebelah kiri garis Wallace yang warna hitam itu adalah Indonesia bagian barat, yang terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan yang diapit keduanya, yang di tengah-tengah antara garis hitam garis Wallace dan garis merah garis Weber, itu adalah Indonesia Tengah. Sedangkan yang di kanan garis merah atau garis Weber, yaitu Indonesia Timur. Selanjutnya kita masuk persebaran flora di Indonesia, flora asiatis, yaitu bagian Indonesia Barat. Pada flora asiatis ini terdapat di wilayah di Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Pada flora asiatis ini tumbuh di hutan tropis yang lebat dan lembab. Tanaman kayu yang menjadi khas flora asiatis ini antara lain pohon jati, meranti, mahoni, dan kruing. Tanaman yang khas pada flora asiatis ini yaitu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek, dan kantong semar. Selanjutnya ada persebaran flora di Indonesia bagian tengah, yaitu flora peralihan. Nah, flora peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk tanaman flora peralihan ini memiliki ukuran yang kecil dan berdaun pendek. Flora peralihan ini berupa padang rumput, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Yang terakhir persebaran flora di Indonesia yaitu flora australis di Indonesia bagian timur. Nah, flora australis ini terdapat di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora australis membentuk hutan yang menyerupai Sumatera dan Kalimantan. Tanaman khas flora australis yaitu matoa, cendana, kayu eboni, dan siwalan. Selanjutnya bagian B yaitu persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna tipe asiatis yaitu di Indonesia bagian barat. Fauna tipe asiatis ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Pada fauna tipe asiatis ini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, harimau, orangutan, monyet, dan bekatan. Berikutnya ada fauna tipe peralihan yaitu mencakup Indonesia Tengah, meliputi wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan antara lain biawak, komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Berikutnya ada persebaran fauna di Indonesia tipe australis. Nah, tipe australis ini mencakup Indonesia, wilayah timur antara lain Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Fauna bagian timur antara lain kanguru pohon, cendrawasih, burung kakak tua, buaya, dan ular. Berikutnya C, ada kenampakan alam serta flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, coba Ananda baca, pahami, dan cermati kenampakan alam gunung, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, beserta flora dan fauna yang berada di 5 pulau besar di Indonesia.
Selanjutnya kita pindah ke pembelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai luhur Pancasila. Pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut, tidak memaksakan kehendak beragama kepada orang lain, tolong-menolong antara umat beragama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan, dan tidak mencela dan menistakan agama lainnya. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjenguk teman yang sedang sakit, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan gemar melakukan kegiatan sosial. Berikutnya ada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menggunakan hak pilih dalam pemilu, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, berbesar hati menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah, dan bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menjunjung tinggi semangat gotong royong, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, dan peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Berikutnya kita pindah ke pembelajaran IPA, yaitu macam-macam otot manusia dan fungsinya. Nah, otot merupakan sekumpulan sel otot berbentuk jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Otot bekerja dengan dua cara, yaitu berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi adalah keadaan otot yang memendek, membesar, dan mengeras. Sedangkan relaksasi adalah keadaan otot yang mengendur sehingga bentuk sel otot memanjang. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar A. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, maka bisep berkontraksi, sedangkan trisep berelaksasi. Dan untuk gambar B, ketika lengan bawah diturunkan kembali seperti semula, maka bisep akan berelaksasi dan trisep akan berkontraksi. Otot memiliki beberapa fungsi, diantaranya melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat tertentu seperti nutrisi dan oksigen. Nah, berdasarkan susunannya, otot dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, otot lurik, kedua, otot polos, dan yang ketiga, otot jantung. Selanjutnya, otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang melekat pada rangka. Otot lurik melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril berinti banyak. Sel otot lurik berbentuk silindris dengan bagian berwarna gelap dan terang. Otot lurik bekerja atas kesadaran perintah otak dan bisa mengalami kelelahan. Otot lurik terdapat pada otot punggung, otot dada, otot lengan, otot paha, dan otot pipi.
Berikutnya ada otot polos. Otot ini disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau biasa disebut lurik. Otot polos bekerja tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Macam otot yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada organ jantung. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan, yaitu bentuknya lurik, namun bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, silindris, dan memanjang. Sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat, dan tidak mengikuti kehendak kita. Berikut ada perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pembedanya antara lain bentuk sel, jumlah inti sel, letak inti sel, sistem kerja, reaksi, gerakan, dan letak otot. Nah, coba anak-anak cermati dahulu. Masih pada pembelajaran IPA, yaitu sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Berikutnya yaitu sendi-sendi pada tulang. Yang pertama ada sendi putar yang dapat digerakkan memutar. Yang kedua ada sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah. Selanjutnya ada sendi peluru, dapat bergerak ke semua arah. Dan yang keempat ada sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Dan yang terakhir ada sendi geser yang hanya dapat menggeser. Selanjutnya ada macam-macam gerak otot. Yang pertama gerakan menekuk atau membengkokkan, misalnya membengkokkan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Yang kedua ada gerakan meluruskan, misalnya meluruskan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Yang ketiga gerak menekan ke bawah atau menurunkan, misalnya gerakan kepala menunduk. Yang keempat gerakan memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang kelima gerak mengangkat, misalnya gerakan kepala menengadah. Yang keenam gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang ketujuh gerak menjauhkan, misalnya gerak tungkai menjauhkan dan sumbu tubuh. Yang ke-8 gerak mendekatkan, misalnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Agar tidak terjadi cedera otot yang perlu diperhatikan, pertama menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan atau pemanasan. 3. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 4. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 5. Melakukan latihan fisik secara rutin untuk meringankan nyeri otot. Berikutnya kita pindah ke pembelajaran SPDP, desain dan ragam gambar pada cover. Cover dibuat dengan tujuan untuk melindungi isi buku dan menarik minat pembaca. Langkah-langkah membuat cover. Yang pertama, memahami keseluruhan isi buku. 2. Menentukan judul, nama pengarang, dan nama penerbit buku. 3. Membuat desain sesuai dengan isi buku. 4. Menyusun tulisan dan gambar pada cover yang sesuai dengan isi buku. Yang kelima, memberi tampilan yang menarik dan mewarnainya. Pembuatan cover dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pertama, kebutuhan buku, contohnya cover buku pelajaran. Yang kedua, kebutuhan tampilan, terbagi menjadi dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu cover dengan latar belakang warna hitam putih, dan yang kedua cover dengan warna penuh atau full color, contohnya buku bacaan. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Nah, untuk tugas anak-anak mengerjakan LKS penilaian harian 2 dari halaman 70 sampai 77. Nah,
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.